teman-teman petani Indonesia, hari ini kita akan praktekkan bagaimana cara sambung pucuk, ya. Hanya sekedar mengingatkan saja supaya nanti teman-teman bisa lebih jelas lagi, ya. Kemudian juga nanti akan kita lihat bagaimana hasil sambung pucuk mangga yang bisa dibonsai jadi berbunga, jadi mangga berbunga pendek, ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ini untuk sambung pucuk, Pak, ya. Ini mangga Kyojie. Mangga Kyojie akan kita sambungkan nanti di mangga mana lagi. Kita ambil daunnya, Digundul sampai habis, Pak, ya, sampai habis. Coba disambung di pohon mana kita, Pak? Oke, ini mangga Kyojie dan ini mangga mana lagi. Kita akan sambung pucuknya, ya. Nah, gimana caranya supaya mangga mana lagi itu nanti berbuah Kyojie, ya. Ini pernah berbuah dan ini juga pernah berbuah, ya, supaya ada warna dua warna buah. Potong. Seperti biasa kita ya, asal runcing aja cutternya, ya. Kemudian ini dibelah. Nah, ini tinggal tancepin gini. Ke E2, ya. Atas bawah harus tertutup rapat, Pak, ya. Harus kencang, rapat. Nggak boleh ada udara masuk, Pak. Ya. Nah, setelah gini biasanya berapa lama, Pak, kelihatan kalau dia berhasil sambungannya? 3 minggu, ya. 3 minggu bisa kelihatan, Pak, ya. Dia minggu, berhasil atau gagal. Ya. Menghindari penguapan. Ditutup dengan plastik es. Plastik, ya, plastik es bambu itu, ya. Tunggu 3 minggu. Ya, diikat rapi, ya. Oke. Ini tadi dengan cara V, ya. Ya. Yang ini dengan cara sebaliknya. Oh iya, ya. Ya. Berarti dengan pohon lebih kecil tetap bisa, Pak, ya? Lebih kecil dari entesnya, ya. Iya. Bisa. Kalau lebih kecil dari entesnya, ini yang diruncingi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian entres atas Ya, dibelah. sini. Ya. Ini benar. Oh, kebalikannya, Pak, ya. Tapi presentasi keberhasilan lebih tinggi mana, Pak? Sama aja. Oh, sama aja. Ya. Asal tepat. Ya, asal tepat nyambungnya sama. Ya, ini sambung pucuk mangga, ya. Indukannya mana lagi, ya. Kemudian disambung dengan Kyojie. Ini Kyojie, kemudian ini Aromanis, kemudian ini apa tadi, Mahathir, ya, sama Irwin, ya. Jadi ini 5 macam. Mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil ini buahnya bisa 5 macam, ya. Cuma butuh ketelatenan, ya, alatnya yang steril, kemudian landep, ya, kemudian
kemudian memang ininya apa, ujung-ujung entesnya itu siap untuk disambungkan ya, dari batang yang sehat. Oke gitu ya. Oke Pak. Kita Nah, lihat yang pakai seling. oh iya Pak, kita lihat yang pakai seling tadi udah berbunga Pak ya. Ada, Seperti tapi apa? dari seling ya, seling langsung, bukan indukan begini. Oh bukan induk yang besar. Kemudian kita sambung. Boleh kita lihat Pak? Ya. Oh ini Pak ya. Ini okyong. Okyong. Kalau bawahnya selingan apa Pak? Biasa. Ini selingan biasa bawahnya. Ini asli Pak ya? Hah? Asli ini? Asli gimana maksudmu? Bukan potongan dari pohon besar sedang berbunga kemudian dipotong ditancapkan, bukan? Oh, masa kayak gitu, masa pakai bong-bongan. Ini kalau dibongkar ya keluar akalnya. Ini masalahnya pendek banget ini Pak ya. Pendek. Cuma Ini berapa okyong. ya? Ya. Ini? Ini okyong, ini mangga Irwin. Irwin. Ini Irwin. Ini okyong. Ini Irwin. Irwin. Ini dikurangi daunnya supaya apa, bunganya tidak rontok. Kalau banyak daun nanti bunganya rontok. Ini bekas sambungannya di mana ini Pak? Bekas sambungannya di mana ini? Di bawah sini. Ini lah. Mana Pak? Dia udah nggak kelihatan di sini sambungannya, di sini sambungannya, tempelannya. Ya. Ini Irwin ini cokanan. Cokanan. Cokanan itu mangga kuning ya, warnanya kuning. Pak, untuk bahan-bahannya apa aja Pak ini untuk booster buah? Kalau misalnya contoh buah-buahan, Ya. ya, ini bisa pakai ini, ya. Ini ada pepaya, ya. Kemudian ini pisang, jambu, ya. Ini ada tomat seger, ya. Dikelompokkan ke buah nggak apa-apa tomat. Kemudian apel, ya. Ini ada markisa, jeruk, mangga, ya. Mangga. Kemudian ini apa itu, jagung muda. Iya. Jagung muda untuk proteinnya ya. Iya. Kemudian ini ada nanas. Iya. Nanas yang di pasar sudah jelek ya. Itu bisa digunakan. Kemudian ini buah naga. Buah naga yang kalau di pasar sudah nggak begitu laku, diambil misalnya, nggak usah yang buah-buahan fresh. Buah-buah yang KW2, KW3 boleh. Udah lisut gitu bisa Pak ya? Ya, bisa. Istilahnya buah-buahan BS ya, bekas ya. Iya. Nah, misalnya gitu bisa. Kemudian Pak, ukuran perajangannya seperti apa ini Pak? Dia kecil, setipis mungkin, sekecil mungkin. Oh, cukup segitu Pak ya? Ya. Ini semua dirajang Pak ya? Semua dirajang. Semua dirajang. Kalau untuk susunan di alat itu Pak? Oh, campur aja nggak apa-apa. Oh bebas, nggak perlu apa yang pertama gitu, nggak perlu ya? Enggak. Cepetin Bi. Rajangnya gitu sekecil itu Pak ya? Dia kecil. Ya. Ini tidak harus apa, dari bahan yang seger. Itu yang apa, udah nggak layak dipakai di pasar itu bisa dibeli. Iya. Kalau untuk bahan booster ini ya. Ini tomat juga tak masukkan ke buah, tapi nanti untuk sayuran juga dia. Ini jambu. Oh ya. Jambu merah Pak ya? Jambu merah. Kan ada tuh di pasar yang jambu yang udah matang-matang itu. Iya. Yang udah di murah itu lah. Nah itu bisa. Tidak harus yang. Tapi kalau kepengen mau bikin dari buah-buahan segar juga kan nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kalau dari efisiensi kan cari yang buah-buahan yang nggak layak dijual itu bisa. Iya. Di toko-toko buah itu kan banyak. Pak,
Pak, satu alat itu Pak kalau penuh Pak ya, itu nanti hasilnya bisa berapa botol itu Pak? Wah ya banyak kan, bisa di jog air. Oh gitu Pak ya, bukan cuma sekali panen Pak ya? Enggak. Jadi sekali panen nanti dikasih lagi kasih air lagi, atau kalau enggak air kelapa muda. Iya. Ya. Berarti dagangan Bapak nggak laku dong Pak kalau pada bisa bikin semua? Ya intinya kan ini kan berbagi ilmu, rezeki nggak akan lari kemana. Kalau teman-teman petani bisa semua kan nggak apa-apa ya. Gitu, jadi ya? Intinya memanfaatkan limbah yang dibuang ya, dijadikan pupuk cair booster yang bermanfaat untuk tanaman di lingkungan kita. Betul Ya kan, jadi tidak dibuang. Bahkan kalau misalnya mau untuk bisnis pun bisa Pak ya? Ya kan bisa diwadahi botol kecil dijual kan bisa. Iya. Alat seperti ini tidak harus dari bahan seperti ini. Iya. Dari ember biasa, dari drum ya, bekas itu juga bisa. Bisa Pak ya? Asal bisa ngelubangi, dikasih keran ya, kemudian ini dikasih tempat untuk nguras limbah. Kemudian dikasih saringan. Jadi ini kawat saringan, bawahnya mika yang di lubang. Iya. Jadi atasnya mika yang di lubang itu ini kawat ya, untuk nyaring supaya nanti dia airnya ke bawah keluar panen. Kalau kita belinya itu kadang-kadang dikasih, nggak beli. Iya. Oh pakai aja Pak, gitu. Mereka juga udah nggak ada gunanya Pak. Mereka juga ini buah naga itu bisa mewarnai ya. Memberi warna untuk hasil airnya, hasil fermentasi pupuk itu jadi warnanya agak kemerah-merahan, cantik. Jadi merahnya merah alami. Pak, ini kalau di penggunaannya, aplikasinya misal nanti disiram di bagian potnya bisa Pak, di medianya? Oh bisa. Bisa aja Pak ya? Ini bagusnya disemprotkan di daunnya. Oh lebih bagusnya disemprot Pak ya? Disemprotkan di daunnya sama batangnya. Tapi seandainya mau dikolaborasi dengan kasihkan air kemudian dikocorkan bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Wah ini mangga kecut ini Pak. Ya mangga. Ini nanas ya. Ini nanas bekas. Udah lisut. Ya udah lisut. Ya udah di pasar tuh sudah nggak laku kejual. Nah kita beli murah sekali nih, bisa dijadikan pupuk. Program pemberdayaan perempuan gitu Pak ya? Ya nanti emak-emak petani buah. Iya. Nanti kan mau bikin grup emak-emak petani buah Indonesia. Udah dibikin grupnya Pak? Iya. Wah. Berarti kalau bapak-bapak mau masuk harus pakai daster Pak? Ya ini memberdayakan emak-emak seluruh Indonesia. Ya kalau yang kecil-kecil gini ibu-ibu yang bikin, tapi kalau yang bapak-bapak, yang itu khusus untuk ibu-ibu, ya, emak-emak itu Pak ya? Karang Taruna dan sebagainya, Dharma Wanita, ya, ibu-ibu kantor dan sebagainya. Iya. Pakai yang kecil ini praktis, bisa ditenteng. Iya. Tapi kalau bapak-bapak pakai yang itu. Yang biru sama hijau itu Pak ya? Nah, itu kan kalau petani-petani unggul, petani tangguh bikinnya pakai drum yang besar. Nah, makanya nggak repotan. Ini Pak setelah terajang, kemudian dimasukkan ke sana gitu Pak? Iya, dimasukkan ke sini. Ke wadah itu Pak ya? Nah, bentar, ini tak selesaiin dulu. Oke Pak. Ini biar apa Pak dibuat begitu? Ya dia biar lebih lembut. Ini kan semakin kecil ukurannya semakin bagus Pak? Ya. Pemberian pupuk ini ke tanaman buah dalam kurun waktu 1 bulan itu berapa kali Pak? Seminggu sekali cukup. Seminggu sekali berarti 1 bulan 4 kali Pak ya? Ya seminggu sekali disemprotin. Ya. Dia akan tanamannya subur ya. Semakin hancur semakin bagus Pak ya? Iya semakin hancur sambil dicampur ini. Buah macam-macam. Kalau untuk buah ya buah aja, untuk sayur sayuran. Iya. Ini khusus untuk buah booster buah ya.
ada pisang, ada macam-macam ya, masukkan aja ya. Wah, ini modal 50.000 dapat banyak banget ya. Wah iya, di pasar tuh bahkan kalau di toko buah Iya. itu yang bekas-bekas tuh nggak dijual. Iya betul Pak. Di bekas di supermarket, Mereka udah nggak boleh dijual juga Pak ya. iya di supermarket itu gitu. Nah ini baru dikasih air. Airnya bisa air biasa, bisa pakai air kelapa muda bisa, atau air kelapa muda dan air biasa. Oh dicampur gitu Pak ya. Iya dicampur bisa. Berapa ciduk Pak kira-kira itu airnya nanti? Oh, sampai penuh segini. Sampai segitu. Airnya sampai penuh ya. Wah, tetap merah warnanya Pak ya. Udah begini aja Pak ya. Iya gini aja. Gampang Kemudian, banget Pak. Ditambahin air kelapa, madu atau air gula. Oh air gula. Air gula biasa. Ya air gula rebusan air gula aren. Ya. Ini supaya terjadi pembentukan bakteri ya. Iya. Tuh. Udah ditunggu berapa minggu Pak? 2 minggu bisa. 2 minggu udah bisa panen Pak ya. Ya. Tapi setiap hari diaduk-aduk gini. Ya, Ya, tiap hari diaduk-aduk supaya campur Pak ya. ya. Kalau mau pakai warna merah, buah naganya ditambah ya. Tuh, ini booster buah-buahan ya. Iya, khusus untuk buah Pak ya. Ya. Yang sudah 1 bulan siap dipanen ada Pak? Ya, Boleh nanti kita kita lihat lihat. Pak yang siap dipanen. Ya. Nanti bisa kemudian panennya langsung diwadahi di botol-botol atau diwadahi di tempat semprotan itu bisa. Oh bisa Pak ya. Iya bisa. Bagi sana. Ini. Ya ini. Jadi, nah ini udah lumayan lama. Tapi diaduk-aduk setiap hari selama 2 minggu ya. Oh, selama 2 minggu itu diaduk terus Pak ya. Bisa dipanen. Ini merah warnanya Pak ya. Ya kan ada buah naganya itu. Aromanya seger Pak ya. Seger. Aroma tape. Tape. Nah ini panennya bisa langsung dikasih botol. Misalnya mau dijual, teman-teman petani Indonesia menjual ini kan bisa. Iya. Ke teman-teman tetangga atau kelompok gitu Iya, kan iya, bisa. Atau itu dibuat kelompok bareng-bareng kan bisa. Dibagi-bagi gitu Pak ya. Dibagi-bagi bisa. Aromanya wangi Pak ya. Seger. Seger nggak bau kayak pupuk itu enggak, ini seger nih. Iya. Ya. Warnanya menarik. Ya. Kemudian ini mau disemprotin langsung nanti ya. Oh bisa untuk rumah tangga bisa langsung panen gitu Pak ya. Ya panen rumah tangga punya tanaman sendiri kan bisa. Langsung disemprot mungkin ke tanaman buah. Merah banget warnanya Pak. Coba kita praktek Pak. Kita praktek coba Pak. Nah, dulu. Nih. Ini teman-teman bisa panen berapa botol ya. Iya. Dan itu setelah dipanen asat bisa dikasih air lagi. Nggak ada habisnya Pak ya. Ya paling berapa kali panen Ya. 4-5 kali panen baru nanti diganti bisa. Jadi airnya diganti terus ya. Kalau misalnya mau membuat baru ya pakai bahan baru. Iya. Itu 4 kali bisa dipakai ya. Jak-jok bisa. Pak ini kalau Bapak biasanya kalau ada yang beli bisa ada yang inden Pak, bisa dikirim Pak? Apanya? Kalau ada yang minat itu misal. Ya kalau bisa bikin sendiri aja. Oh gitu Pak ya. Alatnya bikin sendiri, ini bikin sendiri tidak harus beli. Tidak harus beli ya. Kecuali memang terpaksa banget baru. Ya. Tapi kalau enggak, kelompok tani bikin aja sendiri. Iya. Ya, nggak usah harus kena ongkos kirim dan sebagainya kan. Bikin sendiri lebih baik. Bisa dijadikan home industry. Iya benar Pak. Home industry kelompok tani. Jadi ibu-ibu petani atau bapak-bapak petani itu bisa memanfaatkan limbah untuk
apa itu hal yang lebih bermanfaat, lebih positif kan untuk menyuburkan tanaman tabu lampotnya. Bahkan tanaman sayur kayak sawi, ya, kemudian lombok, tomat, ya, terong itu bagus dengan booster ini. Iya. Bagus. Nah, caranya cuma gampang, disemprotin. Aplikasinya bagaimana Pak untuk tabu lampot buah? Ya tinggal disemprotin di batang daun. Ya. Kalau daunnya, batangnya udah mulai subur. Ya. Nah, itu nanti untuk membungakan lebih gampang. Itu, Pak, juga ya? Untuk tanaman hias bunga-bunga itu bagus. Bisa Pak ya? Bisa. Nanti tinggal aplikasinya gini. Bagaimana Pak? Ini kan bakal bunga nih. Bakal bunga. Ini udah setiap 3 hari sekali disemprot ini. Ya, ya rajin. Nih bakal bunga ya? Ini. Iya. Bunganya awet ya. Dan warnanya cerah. Ini juga. Oh, ini disemprot juga Pak ya? Iya, semprot. Nih. Wah, ini bakal jadi bunga banyak ini Pak. Wah, ini juga disemprot gitu Pak ya? Iya, dia rajin dia bunganya banyak. Mutar gitu bunganya Pak ya? Booster tanaman buah untuk pembungaan itu bisa dipakai untuk bunga-bungaan begini. Sakura pink Pak ya? Sakura pink. Rajin nih bunganya. Banyak banget Pak. Ini jenis apa ini Pak? Ini euphorbia nih. Bougainville-nya sampai ke tanah gitu Pak ya? Iya, rajin. Seger-seger banget Pak. Ini warnanya cerah nih ya. Nah, nutrisinya cukup. Kalau untuk daun gini. Kita semprot Pak ya. Ini daun jambu apa ini, nih, jambu madu ya. Alpukat juga seger. Ini alpukat. Tunasnya ruyu-ruyu. Ya. Aromanya wangi Pak ya. Wangi. Seger aromanya, wangi, bisa seger. Ditambahkan pandan kan bisa. Bisa Pak ya? Ya. Selamat siang petani Indonesia. Siang ini kita akan membuat obat organik untuk hama. Yang bahannya sederhana, sangat sederhana sekali, gampang didapat, yaitu beberapa ya tanaman alami yang bisa kita manfaatkan di sini. Nanti ya bisa digunakan untuk mengendalikan hama yang ada di tanaman tabu lampot kita, tanaman sayuran, bahkan juga tanaman ini tanaman hias ya, tanaman bunga, tanaman hias itu bisa digunakan. Jadi kita buat, kita share ke teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya formula ini, tapi ini sekedar mengingatkan aja ya. Bagaimana caranya dengan sangat sederhana, dengan bahan yang sangat mudah, tidak terlalu banyak bahannya, kemudian menggunakan tempat untuk pembuatannya seperti tempat yang kemarin untuk booster tanaman buah ya. Buatlah sendiri alat untuk membuat obat hama organik ya. Alatnya sederhana, bisa dibuat sendiri. Ini bisa dari ember, tong ya, tidak harus seperti ini ya. Mungkin bisa juga dari bekas cat ya. Ini kemudian ini dikasih keran, dilobang dulu. Beli keran sesuai selera di toko bangunan, kemudian ditempelkan di sini, dilem ya, lem plastik. Nah, ini kan pekerjaan mudah. Nah, setelah dilem, kemudian dalamnya batas kira-kira 1 tangan gini sebelah sini ya. Ini dikasih saringan. Dalamnya dikasih saringan, wujudnya seperti ini ya. Itu bagian atas ini adalah strimin. Ini adalah strimin. Kemudian bawahnya itu mika yang dilobang. Mika yang dilobang-lobang banyak. Nah, ini ditutupkan strimnya di atasnya. Tujuannya strimin ini supaya dia nyaring airnya, kemudian dia turun, kemudian netes dia ya melewati mika ini, netes ke bawah.
ya, netes ke bawah. Nah, kemudian kalau panen ini tinggal buka, ya, tinggal buka, dia nanti udah tersaring, ini jernih, bening, ya, tidak bercampur dengan bahannya ya, atau seperti bubur itu nggak bercampur, ya. Bahan-bahannya gampang didapat ya di sekitar kita, misalnya ini bawang ya, brambang ya, bawang merah. Bawang merah. Bawang merah yang di pasar itu sudah tidak seger, ya, itu bisa kita beli dengan harga setengah harga, ya kan? Yang beli itu brambang itu mungkin beli dengan setengah harga karena cari kualitas yang tidak harus fresh untuk brambangnya. Kemudian ini ya daun pepaya yang tua ini, kemudian ini dirajang kecil-kecil lembut. Semua bahan dirajang Pak ya? Semua bahan dirajang lembut ya. Ini daun pepaya yang tua, tapi belum menguning ya. Nah, kemudian brambang juga sama. Ya. Ukurannya seperti ini ya. Raba dirajang kecil-kecil, sama ya. Ini daun tembakau. Oh, ini tambahannya daun tembakau Pak ya? Ya. Daun tembakau yang cukup tua ya, yang tumbuh bagian bawah tapi belum menguning. Iya. Ya. Kalau misal untuk dapatkan daun tembakau segar sulit, diganti yang tembakau sudah kering bisa Pak? Diganti tembakau yang ada di pasar itu, bisa. Yang biasa untuk susur ya. Atau untuk rokok bapak-bapak zaman dulu, ya. Itu bisa. Oh bisa. Ya, tapi yang belum dibumbuin ya. Kemudian ada tambahan satu lagi, ini sirih merah ya. Ini sirih merah ini pakai sirih merah Pak? Ya, seandainya sirih merah tidak ada, bisa sirih biasa yang hijau itu. Iya. Ya, itu bisa digantikan itu. Bisa Pak ya. ya. Ini pahit juga ini. Pahit ya. Ini binatang nggak suka nih. Iya. Ya. Ini daun mimbau. Daun mimbau. Ya, ini daun mimbau yang sudah digiling, diserbukkan. Kok harus diserbukkan? Jadi ini daun mimba kering. Ya, daun mimba kering kemudian digiling. Bisa pakai blender kecil itu, atau bisa digiling dengan gilingan yang lebih besar, dilembutkan lah pokoknya, ya. Supaya kalau dilembutkan, supaya nanti kalau kena air, dicampur dengan air, dia mengeluarkan zat aktifnya untuk bahan pupuk hama organik itu bisa cepat terurai dia, zat aktifnya cepat keluar, karena nanti bakal dikasih dengan air panas. Setelah dicampur baru dikasih ini sabun cuci tangan, ya, aroma apa saja bisa, aroma jeruk, aroma vanili dan sebagainya. Ini fungsinya untuk setelah dicampur nanti, kalau sudah jadi, dia akan melengket di daun atau buah, ya, agak lama. Saat setelah disemprotkan, ya. Dia akan akan kelat ya, akan lengket ya di daunnya agak lama. Jadi tidak langsung cepat dia kalau disiram air dia langsung rontok, enggak. Supaya dia agak lama. Kalau misalnya dia disemprotkan di hama kupu-kupu misalnya, hama lalat buah, hama semut. Nah itu semut dengan disemprot ini dia akan pergi dia. Untuk hama organik ini tidak dimaksudkan untuk membunuh, ya, tapi dimaksudkan untuk mengusir atau membuat dia tidak kerasan di situ. Misalnya jamur, ya jamur itu ini bisa berfungsi dia membunuh jamur bisa, tapi untuk lalat buah, kemudian kupu-kupu, kemudian belalang, ya, kemudian binatang serangga lain yang mengganggu daun itu dia begitu dia nempel di daun dia nggak suka sama baunya, ya, dia pergi. Ya dia nyari yang tidak ada baunya itu. Oke, ya. Pak. Jadi kalau bisa hama kita itu ramah lingkungan. Ya, betul. Tidak harus membunuh binatang, ya. Karena kita bikin telur satu pun nggak bisa. Betul Pak. Telur ulat satu pun, telur lalat bias satu pun kecil nggak bisa kita. Nah seandainya kita cukup berdamai dengan makhluk Tuhan yang lain, tapi hanya supaya membuat dia tidak kerasan atau tidak jenak, saya kira itu lebih bijak buat kita ya. Jadi sama-sama mencari makan, kita nanam buah, panen, dia tidak dibunuh misalnya gitu. Oke, Pak. Ya ini sepertinya ini pendapat klise, yang mungkin banyak orang nggak suka.
Tapi seandainya kita bisa seperti itu, ya alangkah indahnya ya. Hidup ini jadi indah karena kita tidak saling membunuh antara makhluk Tuhan yang lain. Oke, betul Kira-kira Pak. gitu, Ya. ya. Sampean boleh setuju atau tidak dengan pendapat saya, tapi kalau saya begitu. Oke. Ya, jadi misalnya semut ke buah, nah, dia kan butuh makan itu. Ya. Suka dia dengan bau-bau manis. Sedangkan semut kalau di situ merugikan kita karena nanti buahnya jadi jelek. Ya. Nah, jangan dibunuh, Diusir. dibuat nggak kerasan, biar dia nyari tempat lain begitu. Tapi kalau sudah membunuh itu, ya saya nggak tahu itu hukumnya gimana ya. Oke. Ya, tapi saya tidak mengharuskan, monggo saja, karena kita masing-masing punya pendapat yang berbeda, nggak masalah. Berambangnya. Kalau untuk ukurannya seberapa ini Pak ukuran? Misal kalau Ini asal dipenuhi, saya penuhi sampai segini. Ya. sesuai kebutuhan berarti Pak. Iya, Kalau rumah tangga segini kira-kira cukup Pak ya. bisa, ya. Daun pepaya dengan daun tembakau Pak ya. Ini diaduk dulu biar campur. Kemudian dikasih ini serbuk daun imbo. Serbuk daun imbo Pak ya. Nah, serbuk daun imbo. Nah, ini. Kemudian baru dikasih air panas. Oh, diberi air Untuk panas. pertama kali air panas. Oh, ini perkiraan bisa dipanen berapa lama Pak? 2 minggu udah bisa. 2 minggu udah bisa. Kemudian setelah ini tercampur ada tambahan lagi Pak? Ada nanti ya. Ini setelah bahan-bahan yang dirajang tadi sudah tercampur semua Pak ya, Di air panas ya. di jok dengan air panas. Kemudian ditambahkan apa lagi Pak? Ini ditambahkan ini booster ya. Booster sayuran. Ini booster buah. Ya. Nah, 2 booster ini bisa ditambahkan di sini. Oh, dimasukkan sini semua Pak? Ya, fungsinya dia untuk mempercepat proses. Ya, mempercepat proses dia menjadi pupuk jadi. Ya, selain mempercepat proses menjadi pupuk jadi, ini berfungsi untuk menambah nutrisi ya. Jadi selain dia untuk mengusir hama, dia juga berfungsi untuk menyuburkan tanaman. Jadi 2 fungsi sekaligus Pak ya. obat hama organik ini mempunyai fungsi 2 ya. Iya. Selain sebagai pengendali hama, tapi juga dia sebagai penyubur tanaman. Iya, ya. Ya, gitu. Jadi itu jadi booster buah yang merah, sayur-sayuran ya, Oh, yang ini wortel, sayuran. tomat ya, kemudian lain-lain. Nah, jadi untuk pertama kali dia setiap 1 jam diaduk ya. Setiap 1 jam diaduk. Selama berapa kali Pak? Sehari 3-5 kali ya. 3 sampai 5 kali. Gitu. Kemudian ditunggu sampai 10 hari sampai 2 minggu. Baru bisa dipanen Pak. Ya, sabun colek ya. Dicampurkan Dimasukkan ke sini Pak. ya. Nah, fungsinya sabun ini satu memberi aroma aroma enak ya pertama. Yang kedua dia disemprotkan di daun, dia akan nempel. Ya. Nempel di daun-daun Pak ya. Nempel sehingga agak awet seandainya serangga untuk tidak datang di situ. Ya. Dengan alat booster ini, buah-buahan dan sayuran, juga alat ini bisa digunakan untuk membuat formula obat organik ya untuk hama tanaman buah, tabu lampot, dan tanaman sayuran tabu lampot. Oke Pak. Atau mungkin juga tanaman lain-lain, tanaman hias dan sebagainya, tanaman bunga juga bisa. Ya, ini tanaman yang sehat, ramah lingkungan. Ya, membuatnya gampang. Jadi tunggu 2 minggu, 10 hari 2 minggu ini bisa dipakai. Ya. Bahan-bahan tadi barusan dimasukkan ke alat ini Pak ya. Iya. Kemudian untuk pengecekan apa bisa kita buka Pak kerannya? Apakah dia lancar atau seperti apa? Loh, pasti lancar ini, karena kan di sebelah sini ada saringannya ya. Ya. Mika dan selimin tadi kan. Nah, kotorannya karena di atas dia tidak akan menyumbat ini. Pasti kalau dibuka lancar dia. Tetap lancar Pak ya. Contohnya ya. Ya, coba Pak. Ini walaupun ini belum panen ya. Ya. Pura-pura ini panen Ya, ya. kita ngecek.
Coba di bawahkan Pak, biar kelihatan airnya. Oke, lancar Pak ya. Ya, lancar Pak. Untuk takaran ketika panen Pak, untuk penggunaan untuk aplikasi ke tanaman tabu lampotnya seperti apa Pak? Ya, 1 liter air dicampur dengan 100 mili nih. Ya, kemudian 100 mili, ya. Kemudian diaduk, ya, baru dia pakai semprotan ini digunakan. Disemprotkan ke dahan. Daun, buah, ya, batangnya begitu. Seperti itu ya. Jadi ukurannya 100 mili dengan 1 liter. 1 liter air Pak ya. Itu cukup itu. Ya. Oke Pak. Kemudian sesuai dengan kebutuhan, ya. Bisa seminggu sekali, bisa 10 hari sekali. Seandainya untuk awal-awal bisa 3 hari sekali. 3 hari sekali Pak ya. Setelah 3 hari sekali 2 kali, kemudian selanjutnya bisa seminggu sekali, selanjutnya bisa 2 minggu sekali, ya. Oke, tinggal Pak. kebutuhan disesuaikan aja, ya. Jadi ini fungsinya selain ini untuk menghalau hama serangga yang merusak daun tanaman dan mungkin membuat bunga berguguran, ya. Ini berfungsi juga untuk menambah nutrisi daun sama bunganya supaya enggak berguguran daunnya. Ya, tidak rontok juga Pak ya. Ya. Kira-kira gitu. Jadi ini multiguna. Oke Pak. Ya. Alatnya sederhana, bisa digunakan, dibuat dari banyak bahan, ya. Dari tong, dari toples, dari bekas cat misalnya bisa, ya. Asal niatnya mau aja membuat pasti bisa. Manggis dicangkok pun kalau buah manggis itu susah. Nyangkok buah manggis bisa 8 bulan nggak tumbuh akar, ya. Nah ini di stek sisip, ya, akan kita lihat nanti hasilnya seperti apa setelah 3 bulan. Nah ini ya, nanti akan kita lihat stek sisip ini berhasil apa tidak, ya. Kita buka nanti di sana. Yang satunya juga akan kita gergaji, satunya lagi. Ini ya, ada 2 stek sisip manggis. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, baik. Nanti akan beberapa yang akan kita panen, tidak hanya 2 ini, ada mungkin 20-an ya akan kita panen. Coba buka akarnya ya. Membongkar akar stek sisip. Ini 3 bulan ya. Usia 3 bulan Pak ya. 3 bulan lama ini. Manggis terkenal lama ya. Iya, manggis terkenal manggis lama. Itu dicangkok pun 8 bulan belum tentu keluar akar. Coba kita lihat akarnya Pak seperti apa Pak ya. Oh, sudah mulai menghitam Pak ya. Kalau stek sisip dia hanya sebelah saja ya. Iya, sebelah. Ya, cuma ini yang keluar akar yang kita coba bongkar. Oh, masih ada plastiknya di situ Pak ya. Ya, ini plastiknya ini. Plastik sisipnya. Ini. Plastik sisipnya ini. Jadi di atas plastik sisip ini yang keluar akarnya. Coba kita siram Pak ya. Ya. Biar kelihatan. Ini ya. Jadi sisipnya udah nggak bisa dilepas. Ini dikasih naturastek, kemudian dikasih sisip plastik ya. Nah ini baru keluar akar. Ya. Nah, ini udah bisa ditanam nih ya. Ini akar-akar yang serabutnya udah mulai keluar nih, yang kecil-kecil putih-putih nih. Nah putih-putih ini menyusul akarnya. Oke. Ini mau ditanam semua nih Pak? Ya, tanam semua nanti. Kita akan coba bongkar yang kedua ya. Bongkar lagi Pak ya.
seperti apa. Memang lama cek manggis, tapi meyakinkan ya tumbuh akarnya. Kokoh akarnya yang tumbuh Pak ya. Banyak ini Pak akarnya. Lebih hemat waktu Pak ya. Ya. Ini yang akar serabutnya udah mulai keluar putih-putih ini. Iya. Ya. Ini sisipnya. Ini plastik sisipnya ini. Udah nggak bisa diambil itu Pak ya. Udah nggak bisa diambil. Udah lengket Pak ya. Ya. Jadi tumbuh akarnya di atas sisipnya. Iya iya di atas. Di atas sisipnya sebelah sini ini tumbuh akar. Ya, ini bagus nih. Tinggal tanam aja Pak ya, pindah ke pot. Ya. Ini satu lagi kita buka. Ini pohonnya bercabang dua ini Pak ya. Ini bagus ini. Cabang dua besar. Ini dikasih booster berapa lama bisa berbuah deh Pak? Ya bisa 3 bulan ya. 3 bulan bisa mulai berbunga. Ya. Bapak punya stok bibit yang ada bunganya Pak? Ada. Yang berbuah udah ada? berbuah ada. Ada juga Pak? Ada. Nanti boleh kita lihat Pak ya? Boleh. Nah, Nah, ini mulai. Ini sisipnya, ini akarnya udah keluar. Ya. Ini udah akar-akar serabutnya putih-putih ini, kecil-kecil ini udah pada keluar. Iya. Ya. Ini yang besar dua Pak ya. Ini sisipnya ini. Ini ya. Ini sisipnya. Bagus ini Pak. Ya. Ini akar-akar kecilnya. Ini ditanam udah bisa hidup ini. Bisa Pak ya. Iya. Tinggi berapa ini Pak? 60. 60. 60 cm. Satu lagi Pak ya. Ada Pak, banyak itu. Kalau bibit bangkis inden atau bagaimana Pak? Iya ini. Inden juga Pak? Inden ya. Berapa lama Pak? Ini ya 3-4 minggu. 3-4 minggu indennya. Ini ya. Ini sisipnya. Coba sebelahnya kita lihat Pak. Ya. Sebelahnya dilihat ada keluar akar nggak Pak? Sebelahnya mana? Sebelah yang tidak diolesi itu terus. Nah ini nggak keluar akar ya? Oh nggak ada, kosong ya. Kosong ya nggak. Ini sisipnya. Ini harus dijaga kelihatannya Pak ya? Harus. Supaya tidak goyang. Paling dari kunci Pak ya? Ya. Oh tetap di booster Pak ya? Itu juga. Mana Pak? Nah ini kecil juga Pak ya? Di mana Pak yang potongan apa tadi? Manggis mulai bertunas.
Nah, ini mulai pentil ya Pak ya. Pentil kecil ya. Pentil kecil. Nah, mana lagi Pak yang besar? Ini besar. Pendek ini. Mana lagi Pak? Oh, pendek-pendek ini. Pendek-pendek cabai rawit. Wah, ini di bawah juga ada yang besar nih Pak. Nyelip dia. Lumayan ini. Kalau udah gini ini 90% jadi ya, nggak rontok. Jadi Pak ya. Nggak rontok. Pendek ini. Paling berapa? 60 Pak, lebih Pak ya, 80-an Pak ya. 70-an ya. 70 ya. 70 cm. Ya, harus rajin ngerawatnya ya, manggis itu harus telaten. Harus telaten ya, berbuahnya lama dia. Dia juga nggak bisa di tempat yang terlindung, sulit ya, berbuah Pak ya. Panas tapi juga sirkulasi udaranya bagus. Kan cara baru implan ya, akar durian ya. Jadi ini bukan cangkok, bukan stek, tapi implan akar ya, yang nanti akan disambungkan ke batang durian yang mau dicoba ya. Nanti prakteknya seperti apa kita akan praktekkan nanti ya. Nah, bahannya yang untuk nyambung implan itu adalah diambil dari akar pohon durian ya. Yang satu jenis Pak? Satu jenis ya, tapi kalau yang penting jenisnya durian. Kalau misalnya durian bawor, durian musangking nggak masalah, yang penting kita ngimplannya itu pakai menggunakan akar durian ya. Nanti Pak, akan kita ambil akar durian seperti apa, kemudian nanti akan kita implankan ke batang durian, kemudian nanti dibalut dengan media yang untuk membungkusnya ya. Sekarang kita akan ambil ini durian montong ya. Montong Pak ya. Ini durian montong ya. Sementara ini disisip ya, baru seminggu. Nah, selain sisip kita akan coba cara baru implan akar durian ya. Oke, Pak. Kita ambil dulu akar duriannya ya. Wah, ini akarnya nih Pak ya. Akar durian ini akan kita sambungkan, kita implankan ke batang durian ya, yang akan kita bungkus nanti dengan media kokopit, kompos, dan bisa dengan tanah ya sedikit. Dia harus dicuci bersih dulu ya. Bersih dulu supaya hilang dari tanahnya Pak ya, kotorannya Pak ya. Hilang dari... Setelah dibongkar akar, kemudian toleransinya berapa lama dia batas untuk? Ya kalau bisa jangan lebih dari 1 hari. Oh, nggak boleh lebih dari 1 ya, hari Pak kalau ya? lebih dari 1 hari kan dia udah mulai penguapan kering. Iya ya. Diusahakan secepat mungkin dipakai ya. Akar bagian mana Pak yang kita gunakan untuk implan itu? Akar yang tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar. Contohnya Pak? Ya. Contoh misalnya ini. Nah, ini ya. Ya, ini. Nah, ini ya. Ini nanti dipakai nih. Yang kecil-kecil dipotongi gini ya. Terus ini. Berarti akar yang masih agak muda Pak ya? Ya. Bukan yang terlalu tua. Tidak terlalu tua. 1, 2 ya. Kira-kira 15 cm ya. Panjangnya Pak ya. Oh, begini deh Pak ya. Ini nanti kita kerat sampingnya seperti kita sambung pucuk, baru dimasukkan ke batang. Ya, tapi nanti akan kita jelaskan ya. Kita akan nyiapkan medianya dulu. Oke Pak. Medianya apa Pak kalau ini? Medianya kokopit, kemudian dikasih
taburan Natustek, ya, Natustek implan. Natustek implan nanti dicampur dengan kokopit sama kompos. Oke Pak. Ya, nanti akan kita praktekkan. Nah ini untuk media tadi Pak ya? Ya, untuk bungkus ya, yang bungkus. Perbandingannya seberapa ini Pak? Kokopit dengan tanah dan sebagainya itu? Tanahnya 1, kokopitnya 2. Oke Pak. Kemudian komposnya 1. 1, 2, 1 Pak ya? 1, 2, 1. Kemudian setelah dicampur 3 bahan itu, kemudian dikasih Natustek dikit. Ini yang Natustek implan Pak ya? Ya, Natustek implan. Ya, namanya implan untuk sambung akar. Iya. Ya, Natustek implan. Ya, setelah ditaburi sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, secukupnya saja untuk diperlukan ya. Kemudian disiram, dilembabkan. Disiram. Supaya dia lembab. Oke Pak. Karena nanti kan sudah tidak disiram lagi kalau sudah dibungkus. Iya. Ya kan? Nah cukup begini Pak ya? Ya, cukup gini aja. Ini sudah ada unsur tanah 1, kokopit 2, ya kan? Kemudian kompos 1. Iya. Komposnya kompos daun ya. Kompos daun Pak ya? Bisa daun-daunan, misalnya daun yang di kebun itu, mungkin yang udah menyatu dengan tanah itu bisa. Oke Pak. Ya. Bisa dari kompos daun bambu bisa. Iya. Ya, kira-kira ya ini siap dipakai ya. Oke Pak. Sudah lembab ini. Ya. Kita akan lukai ya. Yang ukurannya ini diameter kira-kira 7 sampai 8 cm. Lebih baik pohon yang sudah pernah berbuah Pak ya? Ya. Kita bersihkan dulu. Dari kerak kulit ya. Iya. Ini kerak kulit. Muter Pak ya? Muter. Nah, kemudian akan kita sisir. Ini untuk tempat akarnya tadi Pak ya? Tempat akar. Oke. Ya, ini jelas. Oke Pak. Ya, jadi tidak sampai kayu. Ya. Nah, ini kita ini dulu 1 ya. Ya. Oh, caranya dari bawah dulu Pak ya? Dari bawah dulu. Kemudian disayat. Dibatasin dulu. Nah, kemudian dicengkel. Ya. Oke. Kelihatannya ya. Gampang Pak ya? Ya, ini jangan sampai ditarik ke atas supaya nanti dia jepit. Oh gitu. Ya, 1 ya, 2 ya. 2. Ini sebelah sini. Implan akar ya. Iya. Ini harus steril pesonya. Ini kalau pohon besar bisa Pak? Bisa. Bisa juga? Iya bisa. Berapa lama bisa sukses ini Pak? Ya antara 2 bulan sampai 3 bulan ya. Tergolong cepat Pak ya? Ya. Kita akan nyambung implan akar 5 ya. 5. Ditipisin seperti kalau kita sambung pucuk. Ya. Disayat begitu Pak ya? Gini. Halus runcing. Kemudian dimasukkan. Ya. Harus nempel begini ya Pak ya? Harus nempel. Kemudian akar yang tersisa itu nggak dipotong Pak? Enggak. Tetap dibiarkan?
Biarkan. Kalau ini nyambung, ini keluar akar. Oh, langsung nyambung akar bawah. Ini wow, langsung nempel Pak ya. Nah. Oke, 5 Pak ya. Nah, ini 5 ya. Setelah ini langkah selanjutnya diapakan Pak? Ini dikencengin dulu, diikat plastik ya. Diikat plastik. Ya, supaya dia nggak goyang. Ya, supaya dia nggak goyang aja. Iya. Ini dengan apa ini Pak? Cairan apa ini Pak? Setelah ini akarnya diolesi NS implan. Natrostek implan. Natrostek implan ya. Semua akarnya Pak ya. Jadi dia untuk merangsang juga lebih cepat akarnya tumbuh. Iya. Kalau ini berhasil, berarti ini akan keluar akar lebih cepat. Akar serabutnya, akar serabutnya Pak ya. Akar barunya ya. Bagus ini Pak. Implan ini agar akar muda barunya ya, sambil nunggu ini nyambung sempurna, dia udah berproses tumbuh akar serabutnya ya. Akar jadi barunya Pak ya. Menyingkat waktu ya. Mempercepat. Nunggu kering dulu. Oh, tetap ditunggu kering Pak ya. Nunggu kering dulu, NS implannya ya, biar kering dulu, baru nanti dibungkus. Dibungkus pakai media yang sudah disiapkan tadi Pak ya. Pakai daging. Ini untuk tempat medianya Pak ya. Tempat medianya bungkus seperti cangkok ya. Ya, dari bawah Pak ya. Dari bawah. Ini nanti ditarik ke atas. Plastiknya ini ditarik ke atas Pak ya. Diisi sampai penuh ya Pak. Kita tunggu nanti antara 2 bulan sampai 3 bulan akar itu nyambung nggak ya di batangnya. Kalau nyambung berarti yang akar bawahnya itu akan muncul akar serabut. Ini akan kelihatan nanti akar banyak di sini. Penuh ya Pak ya? Ya, akan penuh. Ya. Nah, ini bisa juga misalnya mau berjenjang bisa. Sebelah sini ya selisih 70 cm. Ya. Ya di sini. Dibuat satu lagi gitu Pak ya? Dibuat satu lagi bisa. Selain pohon durian, pohon apa Pak yang bisa diimplan begini? Durian. Selain pohon durian? Itu mangga, kemudian kelengkeng. Kelengkeng bisa Pak ya? Alpukat memang sulit di stek. Ya. Kemudian kalau jambu mudah ya. Jambu pakai stek sisip aja bisa. Bisa. Ya. Sama rambutan. Ya. Kalau rambutan kan dia cangkok. Ya. Cangkok juga mudah kan rambutan. Yang paling susah itu sebenarnya manggis, kemudian durian, sama alpukat. Ya. 3 itu Saya Pak kira ya? ini implan ini cocok buat 3 buah itu. Oke Pak. Saya mewakili teman-teman pecinta tabulan pot. Ya. Bahwa pohon durian itu dicangkok dari pengalaman kami agak sulit Pak berhasil. Ya. Nah kemudian kira-kira ada jalan keluar tidak Pak? Ya memang ya kalau durian itu dari dulu juga memang saya sendiri juga mengalami kesulitan kalau nyangkok durian ya. Iya. Itu persentase keberhasilannya sangat kecil.
Bahkan berbulan-bulan hanya muncul benjolan tok ya, tapi nggak keluar akar. Ada jalan keluar, itu pun juga butuh perhatian khusus ya. Atasi dengan cara stek sisip. Stek sisip ya. Dengan cara disisip, karena dengan sisip itu hanya digergaji separuhnya dari batang itu, kemudian disisipi potongan botol mineral, ya dimasukkan, kemudian dibalut seperti cangkok tapi separuhnya aja, sehingga masih dapat support nutrisi dari batang induknya. Sementara yang kita harapkan keluar akar sebagian dari batangnya. Tapi kalau dicangkok itu kan semua dikerat, muter. Nah, kecenderungannya bisa mati ya. Sebelum tumbuh akar bisa mati. Nanti akan kita lihat bagaimana hasil daripada stek sisip ya. Ada Pak? Ada. Oke Pak, kalau ada ya, kita boleh lihat Pak ya. Ya, nanti sebentar ya. Ini mau bersihin dulu, ini durian montong ini. Oke Pak. Ini pohonnya sudah siap berbuah Pak ya? Sudah pernah berbuah ini. Oh, sudah pernah berbuah Pak. Satu pohon ini bisa berapa sisipan sebenarnya ya. Iya. Tapi coba kita lihat, cek satu aja ya. Yang ini kita cek satu. Kita buka berarti Pak? Kita buka ya. Kalau cara cek sisip kan umumnya sudah tahu ya. Iya, caranya. Caranya udah tahu kan. Nah. Ya ini sebelah sini enggak. Ini ya sebelah sini. Ini enggak dikasih media sebelah sini nih. Oh, hanya separuh Pak ya? Ya, karena kosong, kan kosong Pak ya. Sisip cuma separuh, yang dikasih, yang disisip sebelah sini Mas. Iya. Oh, yang sebelah sini aja Pak ya. Nah, ini akarnya sudah mulai keluar ya. Ini keluar, tapi belum akar tua ya. Oh, masih akar muda Pak ya. Ini juga sudah mulai keluar. Berarti nanti kalau sudah siap panen akarnya penuh Pak? Ini penuh semua ya. Oh, begitu. Ini kira-kira nunggu sebulan dia sudah bagus. Jadi ini dipotong, kemudian ini sini dipotong, atasnya. Oh, jarak berapa ini Pak? 30 ini cm potong, Pak ya? Ini potong, kemudian ini ditanam. Nah, nanti di sini muncul tunas. Oke. Tunas baru ya. Ini contohnya ini ya. Iya. Ini udah. Ini medianya kokopit Pak ya? Kokopit ya. Kokopit dikasih Naturstek. Sedikit Pak? Sedikit. Ya. Kita. Ini usia berapa lama Pak? Antara 2-3 bulan ya. 2-3 bulan. Ada lagi Pak? Ada satu lagi nih. Iya, ini panen dulu udah. Ya. Udah berhasil, kemudian saya panen. Bawahnya saya sisip. Oh, ini disisip. Mbak ya, kita lihat ya. Ini bagian belakangnya kan nggak ada medianya nih. Iya, ini nah, kita buka nanti ya. Berarti ini jalan keluar Pak ya, kalau kesulitan cangkok Pak ya. Nah, ini kan nggak ada medianya. Iya. Kosong Pak ya. Ya. Ini sudah mulai keluar akar. Iya. Ya. Ini tinggal nunggu berapa lama udah panen potong ya. Ini udah lumayan banyak. Nunggu hitam akarnya Pak? Ya, nunggu hitam banyak di sini juga numbuh ya. Nanti tunggu satu bulan lagi udah bisa panen nih. Iya. Ya, belum saatnya dipotong. Oke Pak. Ya. Jadi ini bukti bahwa durian itu bisa di stek sisip, bisa keluar akar. Iya. Ya. Ini montong juga ini. Montong ini Pak? Ya, montong. Jadi tujuannya stek sisip itu agar mendapatkan tabu lampot yang pendek. Oke Pak. Ya. Jadi pohon durian tapi pendek sudah berbuah. Ya. Daripada pohon tinggi, durian tinggi, tapi panennya susah, ngerawatnya susah juga. Iya. Memberi nutrisinya juga susah. Oke ya. Pak. Ini salah satu solusinya. Kemudian solusi yang kedua, bikin implan akar durian ya. Iya.
seksi shape untuk beberapa tanaman buah. Salah satunya nanti yang akan kita bahas adalah seksi shape buah klengkeng, supaya teman-teman petani Indonesia tahu. Pertama-tama adalah meramu medianya kita menggunakan kokopit murni ya. Kokopit itu adalah sabut kelapa yang diparut atau dihancurkan, digiling ya. Kemudian wujudnya seperti ini, sabut kelapa ya. Namanya kokopit. Kokopit ini diramu dengan naturalisasi sedikit aja. Ya. Nanti untuk bahan media untuk membalut seksi shape-nya ya, dikit aja. Kemudian dikocor air. Agak basah yang gampang kempel. Nah, ya, seperti itu. Pak, untuk kelebihan stek shape ala Naturus Stek ini jika dibandingkan dengan stek biasa dan cangkok, apa Pak kelebihannya? Stek shape dibandingkan dengan stek biasa potong langsung dengan cangkok ya. Nah, kalau stek shape ini peluangnya lebih tinggi dibanding stek biasa dan stek cangkok, cara cangkok ya. Kenapa? Karena kegagalan yang ditemui di stek biasa akan lebih sedikit resikonya, peluangnya lebih besar dibanding stek biasa ya, seksi shape. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian dibandingkan dengan cangkok, ini jauh lebih cepat. Kalau cangkok bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan 5 bulan. Dengan seksi shape itu hanya maksimal 1,5 bulan ya, udah bisa dipotong. Langsung ditanam? Langsung ditanam bisa, langsung dipotong bisa, dan itu bisa berjenjang. Kalau cangkok kan hanya 1 batang gitu, sedikit ya produksinya. Tapi kalau seksi shape bisa produksinya banyak ya. Kemudian peluang keberhasilannya juga lebih tinggi dan lebih cepat ya. Kira-kira perbedaannya itu. Oke Pak. Kita akan coba ke sana nanti caranya bagaimana ya. Akan meramu Naturus Stek-nya dulu ya, diramu dulu menjadi pasta pakai air biasa. Nanti untuk bahan ngolesi batang seksi shape-nya nah ini ya, kekentalannya seperti ini, netes aja. Nah ini pasta yang dimaksud ya. Jadi Naturus Stek sedikit dikasih air mineral. Nah, ini kokopit ya. Kokopit yang sudah disiapkan tadi sebelumnya ya, sebelum kita melakukan seksi shape. Ini adalah tanaman klengkeng, batang klengkeng, bisa dilihat apanya ya, ya. Ini akan kita seksi shape, jadi kita gergajinya naik ya. Kita gergaji miring ke atas ya. Nah setelah kita gergaji miring ke atas, ini dikasih sekat. Ini sekat dari potongan botol mineral ya. Jadi potongan botol mineral kita potong, kita gunting, dijadikan penyekatnya.
Nih ya. Ya. Nih kita masukin supaya ini jelas ya. Nah, ini dikerok dikit, kulitnya dikerok sedikit supaya kotorannya hilang, kemudian baru dikasih natusek, disisip, dikasih ini, dikasih, kemudian atasnya diolesi natusek. Nah, sampai nunggu kering. Setelah kering baru kita kasih media kokopit. Nah, satu batang bisa dibuat stek sisip beberapa, bisa 5, bisa 6 ya, terserah mau kita. Selisihnya kira-kira 1 meter ya. Ini ya, selisih 1/2 meter. Kemudian kita sisir lagi ini plastik. Ini di gergajinya miring ke atas sampai setengahnya, separuh dari batang. Yang kita kerok dulu agar ini formula natuseknya bisa nyerap. Kotoran luarnya, kotoran kulit luarnya kita bersihkan, oles. Ini melingkar nggak apa-apa. Ini masih bisa bagian bawahnya lagi. Kita kerok lagi. Nah, ya, sambil menunggu kering, kita siapkan plastiknya. Jadi di bawah plastik ini kita beri plastik untuk wadah kokopitnya ya. Tuh. Ini ya. Di bawah plastiknya ini kita kasih penyekatnya, kita kasih plastik nanti untuk wadah kokopitnya. Jadi ini mirip cangkok tapi bukan cangkok. Kalau cangkok dikerat. Kalau cangkok dikerat semuanya, kalau ini enggak, gergaji ke atas. Setelah kering, ini kering ya. Olesan bekas natuseknya itu kering, lalu dikasih medianya. Ini separuh dari yang digergaji tadi, dikasih media kokopit yang sudah diramu sedikit saja dengan natusek ya. Tempelin aja begini. Ya. Tinggal naikin plastiknya. Diikat 2 kali. Nah, ini
Karena keluarnya dari hasil yang diolesi Natrustek tadi Pak, atau di sela-sela hasil potongan pohon tadi? Akarnya? Ya. Nanti akarnya keluar dari sini. Dari sela-sela yang? Akarnya keluar dari sini. Ya. Bukan dari atas, yang ya. Di atas sisipan ini. Bukan yang sebelah belakang Pak ya? Belakang, enggak. Keluarnya di sebelah sini nanti. Iya. Ini ya, kemudian ini ditutup gini. Yang udah disisip, ini dinaikkan, tinggal naikkan. Kokopitnya berarti tidak melingkar Pak ya? Enggak melingkar, cukup yang di depan yang digergaji tadi. Iya. Ya. Yang di belakang tanpa dikasih kokopit nggak apa-apa. Yang tidak digergaji nggak usah dikasih kokopit nggak apa-apa. Keluar atau tidak keluar akar 1,5 bulan potong. Bisa. Ya, potong. Walaupun ini baru nanti di cek biasa nanti akan muncul tunas. Oh, setelah ditanam di pot baru keluar tunas. Dipotong. Ya. Setelah sebulan, 1,5 bulan dipotong. Ya kan? Ya. Setelah dipotong langsung aja di pot. Nanti dia akan muncul tunas. Oke. Ya. Nanti akan coba hasilnya yang lain di sana. Yuk. Ada yang udah keluar akar Pak? Ada, coba. Yuk kita lihat sini. Oke, ayo Pak. Ini, ya, stek sisip udah mulai keluar akar nih. Iya. Oh iya. Ya, nih. Stek sisip, ini juga udah pada keluar akar. Keluar akar. Berarti satu pohon bisa dapat banyak indukan Pak ya? Banyak indukan. Dan itu pendek. Iya. Ya. Ini usia berapa lama nih Pak? Ini baru hampir sebulan. Hampir sebulan. Akarnya udah banyak Pak ya? Akar. Ini. Ya. Di sana juga ada ini. Ada lagi Pak? Ini taksi set. Ini belakangnya nggak ada nih. Oh, belakangnya nggak ada kokopitnya belakangnya. Ya, cuma depan aja tadi yang digergaji. Ya, yang keluar akar Pak ya? Ya, yang keluar akar yang sebelah sini. Jadi nanti ini dipotong, taruh pot, nanti muncul tunas dia. Iya. Nah, kalau stek langsung kan pada saat nanam belum ada akarnya. Ya, jadi peluang gagalnya kalau di musim hujan gini kena hujan gagalnya tinggi ya dengan stek. Cara stek sisip itu cara mengantisipasi jika kesulitan atau gagal dengan cara stek biasa. Ini juga sama ini. Ya, sisip. Ini juga. Ya. Belakangnya nggak ada ini belakangnya. Ya, belakangnya nggak ada. Kosong, jadi cuma yang dikasih tanah yang keluar akarnya. Nah, ini juga kasih kokopit maksudnya Pak? Ya, kasih kokopit hanya separuh dari batangnya yang digergaji tadi. Coba kita bongkar ya, apa ya? Oke. Ya, plastiknya ada di sini. Ya, tumbuh akarnya di atas plastik. Ya. Ini kita ambilnya ya plastiknya ya. Coba sampai lihat. Nah, ini plastiknya ada di sini. Ya. Nah, di atas plastiknya kita olesi Natrustek, tumbuh akarnya seperti ini. Dan yang tidak diolesi nggak keluar akar Pak ya? Nah, yang tidak diolesi Natrustek dia nggak keluar akar. Oke. Ya, kira-kira gitu. Oke.
ini kelengkeng. Nah, nanti kalau ini dipotong, ya, ini dipotong, ini masuk apa pot, ini akan muncul tunas dan dia kelengkeng dengan pot pendek bisa berbuahnya dipendekkan, ya. Jadi pot pendek berbuah pendek. Ini, karena ini batang indukan yang pernah berbuah. Jadi dengan cara stek sisip ini bisa memperbanyak indukan tanaman buah dengan postur pendek bisa berbuah. Ini bukti bahwa stek sisip lebih menjanjikan, ya, menjanjikan daripada cangkok biasa yang harus dikerat semua, peluang matinya tinggi. Ini udah muncul tunasnya. Jadi ini kalau ditanam karena ini udah berakar, ini langsung tumbuh dia, ya, batang besar ya. Ini bukan cangkok, ya, jelas. Kalau cangkok kan ini dikerat, ya. Nah, ini stek sisip, ya. Jadi, akarnya di samping, ya, akarnya sesuai di atas yang diolesi natustek, ya. Dia yang muncul tuh. Dan ini peluang tumbuhnya kelengkeng berpostur pendek jelas pasti ini, ya, hampir 90% ini tumbuh. Kemudian ada pesan apa Pak untuk teman-teman pecinta tabulan pot di saat situasi virus corona yang semakin ya begini Pak keadaannya? Ya udah, sabar tawakal, ya, sabar tawakal, kemudian mencoba untuk tidak panik, kemudian berusaha meningkatkan cara hidup sehat, ya. Kemudian juga pola makan sehat. Yang utama adalah bagaimana kita sendiri juga keluarga berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Selain itu hindari keluar rumah, aktivitas di luar rumah yang berlebihan, ya, hanya kalau perlu saja dan sebagainya. Jadi memang semuanya, seluruh dunia mengalami ini, nggak bisa tak terelakkan, ya. Ya, satu-satunya kita tawakal, ya, tawakal, menerima ini dengan waspada, menerima ini dengan kesabaran, menerima ini dengan ikhtiar untuk hidup sehat, ya. Sebab kalau kita sembarangan pola hidup dan pola makannya, gampang terserang penyakit ini, ya. Kalau satu keluarga kena, semuanya kena, ya. Oke. Ya, pemerintah kita support, ya, kita support apapun yang dilakukan pemerintah. Ya, seperti kita rakyat kecil mengharapkan juga ini jangan terlalu lama terjadi, karena dampaknya ke ekonomi luar biasa, ya. Contohnya ya banyaklah, ya, di media mainstream, di media TV yang menggambarkan bahwa ekonomi kita cukup memprihatinkan, tidak mudah untuk diantisipasi, ya, dan sebagainya. Nah, mari kita gotong royong, saling membahu, ya, saling bantu-membantu bagaimana meminimalisir, ya, mengupayakan supaya ini tidak semakin berkembang, ya. Kira-kira begitu, ya, dari saya. Berdoa bersama aja, semoga Indonesia selamat, ya, dari wabah corona ini. Gitu aja, Mas. Terima kasih, Pak. Salam sehat, semangat. Teman-teman nggak usah panik, ya, menghadapi virus corona. Tingkatkan imunitas tubuh, cegah virus corona dengan ini teh Dewa 12, ya, yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah dan melawan virus ganas. Lemon varigata ini cantik sekali buahnya, ya.
Bibitnya nanti kita lihat ya. Ini bibit lemon variegata.